Bayang-bayang perang besar kembali menghantui Timur Tengah. Belasan pesawat logistik Amerika dikerahkan, kapal induk berlayar, hingga jet tempur F-35 mendarat di Karibia. Israel disebut siap menggempur Iran, sementara Teheran berjanji melawan habis-habisan. Apakah ini awal dari perang baru atau sekedar unjuk kekuatan? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Amerika Serikat, Israel serang Iran lagi, jet tempur dan kapal induk merapat ke Timur Tengah. Bayang-bayang perang lanjutan Israel dan Iran kembali muncul seiring pengerahan selusin pesawat logistik KC-135R Strato tanker ke Timur Tengah. Belasan pesawat pengisian bahan bakar udara itu lepas landas dari pangkalan mereka di Amerika pada Minggu malam, transit di pangkalan militer Mildenhall, Inggris, sebelum menuju ke pangkalan Al Udeid di Doha, Qatar. Jet tempur tambahan Pentagon juga dikerahkan ke kawasan bersamaan dengan pelayaran kapal induk USS Gerald Ford di Laut Tengah. Pergerakan ini terbilang tidak lazim dan menandai kemungkinan baru meletusnya konflik besar akibat buntunya negosiasi program nuklir antara Iran dan Amerika. Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan PT Hegseth bahkan telah mengumpulkan para pemimpin militer tertinggi di Quantico, Virginia. The Washington Post melaporkan pekan lalu ratusan jenderal dan laksamana Amerika menghadiri KTT tersebut. Stasiun televisi CNN mengutip seorang sumber di Kongres yang mengklaim Hegseth mungkin sedang mempersiapkan kampanye militer besar. Sebelum perang 12 hari Israel melawan Iran beberapa bulan lalu, negara-negara Eropa mendukung klaim Badan Energi Atom Internasional atau IAEA tentang ketidakpatuhan Iran. Kini Inggris, Prancis, dan Jerman kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Pergerakan militer di Karibia juga menarik perhatian. 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika, pesawat pengintai, dan sebuah kapal selam serang nuklir berlayar di lepas pantai Venezuela. Jet tempur F-35 didaratkan di Puerto Rico dalam operasi militer besar berkedok perang melawan kartel narkoba. Serangan udara Amerika terhadap kapal-kapal di perairan Venezuela menewaskan sedikitnya 14 orang. Pentagon mengklaim kapal-kapal itu membawa teroris narkotika, sementara Presiden Venezuela Nicolas Maduro memperingatkan kemungkinan invasi untuk meruntuhkan rezim di Caracas. Amerika Serikat memandang Venezuela sebagai sekutu dekat Iran. Keduanya disebut memiliki pabrik drone bersama serta kehadiran militer Iran di Venezuela. Hubungan politik, ekonomi, dan keamanan Venezuela-Iran memang erat karena sama-sama melawan sanksi Amerika. Pada tahun 2022, Maduro bahkan mendeklarasikan Venezuela sebagai bagian dari poros perlawanan melawan Israel dan Amerika. Banyak pihak meyakini tujuan utama Amerika di Venezuela bukan hanya soal politik, melainkan juga menjarah minyak negara itu yang cadangannya sangat besar. Pertanyaannya, apakah pergerakan militer Amerika di Karibia dan Timur Tengah ini saling berkaitan? Apakah Israel dan Amerika sedang dalam misi menghancurkan Iran? Israel sejak lama mempersiapkan berbagai skenario untuk melemahkan Iran yang dianggap sebagai ancaman utama terhadap superioritasnya. Namun, pensiunan militer Pentagon Lawrence Wilkerson memperingatkan bahwa Iran bisa menghancurkan Israel jika kembali diserang. Ia khawatir Israel akan menggunakan senjata nuklirnya yang berisiko menimbulkan Holocaust regional. Iran dalam sikap terbarunya menolak bernegosiasi langsung dengan Amerika mengenai program nuklirnya. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut perundingan dengan Washington sebagai jalan buntu. Ini bukan negosiasi, ini diktator, ini adalah sebuah pemaksaan, katanya dalam pidato nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah bertemu dengan diplomat Jerman, Prancis, dan Inggris, serta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Hasilnya, E3, Inggris, Prancis, dan Jerman, dan Uni Eropa memutuskan mendukung tekanan Washington terhadap Iran. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Presiden Donald Trump berjanji Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir dan kembali menyebut Teheran sebagai sponsor teror nomor 1 di dunia. Hal itu terjadi hanya beberapa hari setelah Dewan Keamanan PBB menolak memperpanjang keringanan sanksi bagi Iran. Iran dituduh melanggar komitmen nuklirnya, termasuk membangun cadangan uranium lebih dari 40 kali lipat batasnya yang diizinkan. Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 JCPOA, Amerika di bawah Trump menarik diri secara sepihak pada tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi. Pemerintahan Joe Biden kemudian melanjutkan kebijakan tekanan maksimum tersebut
tersebut. Negara-negara Eropah menyatakan bersedia memperpanjang keringanan sanksi jika Iran mau bernegosiasi langsung dengan Amerika dan mengizinkan akses inspektur PBB mengakses fasilitas nuklirnya. Namun Iran berulang kali menegaskan tidak mengembangkan senjata nuklir, melainkan energi nuklir damai. Ketegangan meningkat pada Juni 2025 ketika Israel melancarkan perangan 12 hari terhadap Iran. Pasukan udara Israel dan Amerika menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran. Serangan itu terjadi sehari setelah Dewan Pengawas Nuklir PBB menyatakan Iran tidak menghormati kebijakan internasional. Sementara itu, Rusia dan Iran pekan lalu menandatangani kerjasama pembangunan 4 unit pembangkit listrik tenaga nuklir generasi ketiga senilai $25 miliar di Iran Selatan. Mega proyek ini akan dibangun di lahan seluas 500 hektar di distrik Khuzestan, Provinsi Hormozgan dengan kapasitas 5.020 megawatt. Kuatnya relasi Moskow-Teheran menjadi salah satu alasan Amerika dan Israel ingin melemahkan kemampuan militer Iran. Iran kini menjadi satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang menantang hegemoni Israel. Dunia Arab justru cenderung berdiam diri atau bahkan bersekutu dengan Israel demi mempertahankan kekuasaan. Baru-baru ini, jet Israel menggempur Doha untuk menarget markas Hamas. Tak ada respon berarti dari dunia Arab maupun Islam, kecuali kutukan retoris. Padahal perang 12 hari beberapa bulan lalu sudah menunjukkan kapabilitas Iran dengan rudal balistik hipersonik dan drone kamikaze yang menimbulkan kerusakan besar bagi Israel. Iran sempat membuat Israel kewalahan hingga Presiden Trump mengintervensi dengan mengirim pembom strategis B-2 Spirit. Serangan rudal Iran bahkan nyaris menghabiskan stok sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome. Meski poros perlawanan di kawasan melemah setelah Suriah jatuh, Hezbollah terpukul dan Gaza hancur, Iran masih mendapat dukungan dari kelompok Houthi di Yaman. Kelompok itu belakangan menembaki Israel dengan rudal balistik dan drone, bahkan menyerang kapal berbendera Belanda di Teluk Aden. Inilah perkembangan terbaru di Timur Tengah yang menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kekuasaan. Jika serangan gabung Israel dan Amerika terhadap Iran benar-benar terjadi, sekali lagi dunia akan membuktikan betapa perdamaian masih jauh dari harapan. Tatanan global tetap dikuasai kekuatan hegemonik, sementara upaya menuju dunia multipolar terhalang oleh negara-negara yang enggan kehilangan superioritasnya. Rencana Iran membeli jet tempur J-10 dari China serta modernisasi jet tempur buatan Rusia juga membuat Israel semakin cemas. Pada akhirnya mereka mungkin hanya membutuhkan satu alasan sederhana untuk melancarkan serangan besar terhadap Iran, sekaligus berusaha meruntuhkan rezim Ayatollah Khamenei yang telah memimpin Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.